これが本物の戦場か。突撃！突撃じゃHalo sobat semuanya dimanapun kalian berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Kembali lagi dengan saya yang dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur dari sequel film kolosal yang sangat seru untuk ditonton. Film produksi Jepang ini mengangkat kisah pada masa dinasti Qin Tiongkok kuno dan diadaptasi dari serial manga karya penulis terkenal bernama Yasuhisa Hara. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang sosok pemuda yatim piatu miskin bernama Li Xin yang berambisi untuk menjadi seorang jenderal terhebat kerajaan Qin, supaya dia bisa merubah kehidupannya yang selama ini hidup dalam kondisi kemiskinan sebagai seorang budak. Awal perjalanan karirnya dimulai ketika Xin terjebak dalam upaya pemberantasan pemberontakan kepada pemimpin kerajaan Qin, di mana Xin harus melakukan balas dendam setelah sahabatnya menjadi korban kebiadaban para pemberontak, dan dia pun terpaksa bekerja sama dengan pihak kerajaan. Maka mereka mulai membentuk ikatan aliansi demi bisa meredam aksi pemberontakan. Bahkan mereka bercita-cita untuk bisa menyatukan negara-negara yang berada di seluruh daratan Tiongkok. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Inilah alur cerita dari sequel film. Kisah ini berlatar pada sekitar tahun 255 sebelum Masehi, di mana pada masa itu wilayah Tiongkok sedang memasuki fase periode perang saudara. Diceritakan bahwa peperangan sengit itu telah berlangsung 500 tahun lamanya, hingga peristiwa itu menyebabkan daratan Tiongkok terpecah belah dan terbagi menjadi 7 negara bagian. Di antara ketujuh negara itu, salah satunya adalah negara Qin yang berada di wilayah Tiongkok bagian barat. Berbeda dengan wilayah lainnya, bagian barat menjadi ajang peperangan yang paling dahsyat. Dan hal itu menyebabkan banyaknya putra-putri generasi muda mereka menjadi yatim piatu. Termasuk 2 orang pemuda yang kini berada dalam kondisi kemiskinan bernama Piao dan Li Xin. Hyoda. Atas situasi sulit itulah, mereka kini hanya bisa pasrah dan tak peduli lagi dengan kehidupan. Hingga dari sana, kedua pemuda itu dibawa oleh seorang pedagang untuk dijual sebagai budak, dan kini mereka hidup di sebuah desa di pinggiran wilayah kerajaan Qin. Kala itu mereka hanya fokus untuk bekerja bagi majikannya, meski Xin sendiri selalu mendapatkan perlakuan kasar karena memang dia merupakan pemuda yang malas. Berbeda dengan sahabatnya, di mana Piao merupakan orang yang sangat rajin hingga majikannya sangat beruntung bisa membelinya. Semua kerja keras Piao tak lepas dari cita-citanya yang sangat terobsesi untuk menjadi seorang jenderal besar kerajaan Qin. Seperti salah satu jenderal Qin yang sangat terkenal yang bernama Jenderal Wang Qi sebagai jenderal langit kerajaan Qin. Dan semua cita-cita mulianya itu hanya demi satu tujuan, yaitu supaya mereka bisa keluar dari jeratan kemiskinan serta memerdekakan diri mereka dari status sebagai seorang budak. Maka dari sanalah, Piao mulai membujuk Xin supaya bisa lebih rajin serta bersedia untuk berlatih ilmu bela diri supaya cita-cita mereka bisa cepat terlaksana. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, kini kedua pemuda itu telah tumbuh menjadi pria dewasa dengan keahlian bela diri berpedang yang sangat mumpuni.
Maka atas kerja keras serta buah dari latihannya selama ini, Piao mulai diperhatikan oleh pihak istana. Dan saat salah seorang petinggi istana yang bernama Chang Wenjun mengadakan kunjungan ke desanya, beliau memilihnya untuk dijadikan seorang pelayan yang akan bertugas di istana Xianyang. Kala itu, Piao meminta supaya pihak istana juga mengajak Shin sebagai sahabatnya. Namun, Chang Wenjun yang menjabat sebagai penasihat raja menolaknya karena Shin tak masuk dalam kriterianya. Hingga atas situasi itulah, kini kedua sahabat itu harus berpisah dan Shin harus merelakan kepergian Piao demi bisa mewujudkan cita-citanya. 連れて行くのはヒョウ。お前だけだ。今すぐ出発する。用意しろ。働けるなど恐れ多いことだぞ。真には私と同等の力があります。必ずお役に。 Perubahan terjadi kepada pribadi Shin setelah dia ditinggalkan oleh Piao. Kini dia menjadi lebih giat berlatih dan mengasah kemampuan bela diri pedangnya sampai dia kini berhasil menguasai sebuah tekniknya sendiri. Namun sebuah kejadian mengejutkan terjadi setelah beberapa hari kemudian. Tiba-tiba Shin mendapati Piao kembali datang menemuinya. Meski kala itu dia dalam kondisi terluka parah. Dan setelah Piao menjelaskan, semua kejadian itu dikarenakan atas adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Cheng Jiao yang merupakan adik tiri dari Raja Yingzheng sebagai pendiri kerajaan Qin. Alasannya adalah karena Cheng Jiao merasa bahwa Raja Yingzheng tak memiliki hak untuk menempati posisi sebagai raja karena dia merupakan putra dari seorang wanita penghibur. Dan Cheng Jiao merasa bahwa dirinya lah yang berhak menjadi Raja Qin karena dia memiliki garis keturunan murni darah bangsawan. 盗人かピーター医者のことだよ。わけわかんねえよ。 Tak hanya alasan itu saja, dalam aksi pemberontakan itu, Cheng Jiao juga didukung oleh seorang kanselir sayap kiri kerajaan Qin yang bernama Jishi. Dan atas dukungan itulah, maka Cheng Jiao memiliki keberanian untuk melakukan kudeta. Yang mana aksi itu dilakukan pada saat kanselir sayap kanan kerajaan Qin yang bernama Lu Buwei sebagai loyalis setia Raja Yingzheng. Kala itu dia sedang mengadakan kunjungan kerja ke negara tetangga. Hingga atas pemberontakan itulah, pada akhirnya Piao menjadi korban sasaran Cheng Jiao karena ternyata Piao memiliki wajah yang sangat mirip dengan Raja Yingzheng. 残す天下の大将軍。声も出ぬか。俺と間違われ殺される。 Pada detik-detik terakhir menjelang kematiannya, Piao menginginkan satu permintaan kepada Shin. Kemudian dia memberikan sebuah peta kepada Shin supaya dirinya bisa pergi ke suatu tempat di dekat desa Hebei. Dan di sanalah Shin akan mendapatkan sebuah jawaban atas permintaan Piao sebagai sahabat sejatinya. Maka sesaat setelah Piao memberikan peta itu, tak lama kemudian dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kesedihan yang mendalam tak bisa disembunyikan oleh Shin. Dan demi membuktikan loyalitasnya sebagai seorang sahabat, pada akhirnya Shin memutuskan untuk pergi ke desa Hebei demi mengabulkan permintaan Piao. Di tengah perjalanannya, Shin sempat dihadang oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka sebagai para bandit gunung. Tapi di tengah perasaan sedih serta ambisiusnya, Shin langsung menyerang mereka hingga dia berhasil melumpuhkan semua bandit tersebut dalam sekejap. Maka tanpa buang waktu, Shin kembali melanjutkan perjalanannya. Hingga setelah sekian lama dia menempuh dan menerobos kegelapan hutan, pada akhirnya Shin berhasil sampai ke tempat yang dituju. Di mana ternyata tempat itu merupakan desa yang sangat sepi. Hanya ada sebuah gubuk tua di hadapannya dan dengan segera Shin menghampiri gubuk kecil tersebut. Di mana di sana hal yang sangat mengejutkan terjadi saat Shin melihat sosok pria yang memiliki wajah sangat mirip dengan mendiang Piao. Pada saat itu, Shin masih belum menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah pemimpin tertinggi kerajaan Qin, yaitu Raja Yingzheng. Namun saat sang raja hendak menjelaskan serta menjawab kebingungannya itu,
tiba-tiba saja seseorang datang menghampiri gubuk tersebut, di mana dia merupakan seorang pembunuh bayaran yang bekerja untuk Cheng Jiao dan diperintahkan untuk mengeksekusi Raja Yingzheng. Maka dengan inisiatifnya, Shin memutuskan untuk melibatkan diri dalam pertarungan. Meskipun pada awal pertempuran itu, Shin dan Raja Yingzheng terus ditekan oleh serangan musuh dan tak mampu menandingi kekuatannya, karena diketahui bahwa pembunuh bayaran tersebut memiliki teknik berpedang yang sangat baik. Namun demi pembuktian misi balas dendam atas kematian sahabatnya, serta ambisi cita-citanya untuk menjadi seorang jenderal langit kerajaan Qin, tiba-tiba, Shin mulai bangkit dari keterpurukan dan seketika dia menggunakan teknik bela diri pedang yang selama ini dia pelajari. Hingga pada akhirnya, Shin berhasil melumpuhkan pembunuh bayaran tersebut. Kono kuni no Setelah mereka berdua berhasil lolos dari kematian, Shin kemudian mengajak Raja Yingzheng untuk pergi ke desanya. Namun saat mereka sampai di sana, ternyata desa itu telah diserang dan dibumi hanguskan oleh pasukan pemberontak kerajaan Qin, yang kala itu dipimpin oleh seorang mantan jenderal besar ternama yang bernama Zhuo Qi. Dalam momen kekacauan itu, mereka berdua kini semakin terpojok. Namun di saat yang sama, tiba-tiba seseorang datang menghampiri mereka, di mana orang itu bernama He Liaodiao, yang merupakan salah satu penduduk gunung, yang selama ini terus mengikuti pergerakan Qin. Pada situasi itulah, Diao mulai memberikan tawaran untuk membantu mereka keluar dari desa yang sudah terkepung itu. Dia akan menunjukkan sebuah jalan rahasia yang bisa menyelamatkan mereka, meskipun dengan satu syarat, yaitu Diao meminta upah demi mendapatkan perbekalan serta kelangsungan hidupnya. Maka sebagai seorang raja, permintaan itu dianggap mudah bagi Raja Yingzheng. Kemudian tanpa buang waktu, mereka bertiga mulai berjalan memasuki lorong rahasia. Di tengah perjalanan itulah, Raja Yingzheng mulai menjelaskan semua fakta yang telah terjadi tentang rencana Cheng Jiao yang akan mengkudeta posisinya sebagai seorang raja dan berencana untuk mengeksekusinya. Maka atas alasan itulah, pihak istana memutuskan untuk merekrut Piao karena wajahnya yang sangat mirip dengan Raja Yingzheng, yang mana Cheng Jiao berhasil terjebak untuk menyerangnya, dan itulah yang menyebabkan Piao gugur dalam misi mulia tersebut. Atas penjelasan itulah, maka kini Shin memutuskan untuk membantu Raja Yingzheng dalam mengambil kembali tahtanya, serta demi melanjutkan perjuangan mendiang Piao yang telah rela mengorbankan dirinya demi sang raja. Singkat cerita, setelah sekian lama mereka melakukan perjalanan, kini mereka telah sampai di sebuah wilayah hutan bambu. Di tempat itulah, mereka kembali dihadang oleh seorang asasin yang ternyata merupakan penduduk gunung. Dalam pertarungan ini, Shin dituntut untuk berhati-hati karena Diao memberitahukan bahwa orang-orang gunung memiliki kemampuan pergerakan yang sangat cepat saat melakukan penyerangan. Dan benar saja, Shin terlihat sangat kewalahan menghadapi asasin tersebut, terlebih saat diketahui bahwa dia terkena senjata sumpit beracun yang sangat mematikan. Maka dari sanalah Shin mulai kembali berusaha untuk bangkit dari keterpurukan. Dia langsung mengeluarkan teknik andalannya dengan sisa-sisa tenaganya, hingga pada akhirnya dia berhasil menumbangkan asasin tersebut. Tapi meskipun Shin berhasil mengalahkan musuhnya, kini Shin mengalami luka yang cukup parah karena efek sumpit beracun yang mulai menyerang organ tubuhnya.
Dari sana, Raja Yingjing menyadari bahwa Xin harus segera mendapatkan pertolongan. Maka dia memutuskan untuk merawat Xin dan segera membawanya ke sebuah bangunan kuno, tempat raja-raja dinasti Qin mengadakan pertemuan dengan para penduduk gunung. Bangunan kuno itu telah berdiri selama 400 tahun lamanya sebagai saksi bisu atas ikatan aliansi yang pernah terjalin antara pihak kerajaan dengan penduduk gunung. Tempat itu juga yang akan dijadikan lokasi pertemuan oleh Raja Yingjing dengan penasihatnya, yaitu Chang Wenjun. Hingga singkat cerita, keesokan harinya, Chang Wenjun akhirnya tiba di tempat itu dengan ditemani oleh para pasukan loyalis setia Raja Yingjing yang berhasil selamat dari serangan pemberontakan pasukan Chengjiao. 追っ手と遭遇し、一戦交えてまいりました。 Tanpa buang waktu, Raja Yingjing langsung menyusun strategi demi bisa mengambil kembali tahtanya sebagai penguasa kerajaan Qin. Meskipun kala itu mereka mengalami masalah besar, yaitu tentang kurangnya jumlah pasukan. Karena diketahui saat itu Chengjiao memiliki prajurit yang berjumlah sekitar 80.000 personil. Setelah semuanya merenung dan memikirkan jalan keluar, maka hanya ada satu cara supaya mereka bisa mendapatkan pasukan yang lebih banyak, yaitu dengan membangun kembali ikatan persekutuan dengan orang-orang gunung, seperti yang pernah terjadi pada 400 tahun yang lalu. Meski peluang keberhasilan itu sangatlah kecil, karena sampai saat ini, orang-orang gunung masih merasakan sakit hati kepada pihak kerajaan setelah dahulu nenek moyang mereka pernah diserang. 秦国の民のためにも。彼が遠征から戻る機会に我々も合流し、全部忘れてここで静かに暮らすか。 Namun Raja Yingjing masih merasa optimis untuk bisa memperbaiki hubungan mereka dengan orang-orang gunung. Maka dia pun memutuskan untuk mendatangi pemukiman mereka guna bisa bertemu langsung dengan Raja Gunung yang bernama Yang Duanhe. Meskipun pada awalnya mereka sempat dihadang, tapi akhirnya Raja Yingjing berhasil menemui sang pemimpin dan berusaha meyakinkannya supaya bersedia membentuk kembali aliansi mereka yang sempat retak. Raja Gunung mulai percaya kepada Raja Yingjing demi membuktikan komitmen Raja Yingjing. Maka atas situasi itu, sang raja mulai membeberkan tentang rencana besarnya mengenai sebuah cita-cita mulia untuk bisa menyatukan seluruh negeri-negeri di daratan Tiongkok, supaya bisa hidup damai dan berada di bawah satu kepemimpinan. Beliau ingin perang saudara yang telah terjadi selama 500 tahun berakhir di bawah kekuasaannya. Hingga setelah mendengar rencananya itu, Raja Gunung akhirnya melepaskan Qin dan menyepakati ikatan aliansi dengan kerajaan Qin. 100年前の秦と山海の命を復活させ。周囲の山々からも兵を集めよ。 Atas kesepakatan aliansi itu, kini kekuatan mereka berjumlah 3.030 personil. Meski masih jauh untuk bisa mengimbangi kekuatan musuh, maka untuk bisa memaksimalkan sumber daya yang ada, Raja Yingjing merencanakan strategi yang sangat brilian, yaitu dengan melakukan kamuflase sebagai orang-orang gunung supaya mereka bisa menyusup ke dalam istana dan melakukan serangan demi bisa merebut tahtanya kembali. Tak hanya itu, beliau juga merencanakan sebuah taktik tipuan untuk memerintahkan orang-orang gunung supaya berpura-pura membantu Chengjiao guna melawan pasukan Lu Buwei di sayap kanan. Hal itu dilakukan supaya Chengjiao merasa percaya dan tak mengkhawatirkan tentang pasukan gunung yang sebetulnya menjadi musuhnya. Tanpa buang waktu, pada keesokan harinya, rencana itu pun mulai dilaksanakan. Kini pasukan orang-orang gunung telah sampai di depan gerbang istana dengan membawa pasukan sebanyak 3.030 personil. Di mana pada kala itu, kanselir sayap kiri yaitu Jishi belum mengetahui bahwa sebetulnya rencana mereka adalah untuk menyusup dan menyerang pihak pemberontak. Meskipun dari 3.000 pasukan itu, pihak istana hanya mengizinkan 50 orang perwakilan untuk bisa masuk ke dalam istana guna menemui Chengjiao. Suasana ketegangan pun mulai terjadi kala itu, karena saat 50 orang perwakilan itu mulai memasuki gerbang kedua, di saat yang sama mereka mulai menjalankan rencananya.
Dari sana, Raja Yingzheng juga memerintahkan Shin serta 9 orang lainnya untuk masuk ke ruangan utama istana menggunakan jalur rahasia. Sementara beliau serta Raja Gunung akan berusaha menahan pasukan istana yang melakukan penghadangan di depan pintu gerbang. 10名はこの秘密の通路から本陣を叩く。 Tanpa disangka, dalam perjalanannya di lorong rahasia itu, ternyata kedatangan Shin dan pasukannya telah ditunggu oleh Zuoshi. Maka atas situasi itu, pertempuran pun tak bisa dihindarkan lagi. Hingga setelah sekian lama mereka bertarung, saat pasukan musuh akan berhasil dikalahkan, tiba-tiba saja Shin ditantang oleh seorang Algojo dengan tubuh yang seperti monster, di mana dia bernama Langkai. Dia merupakan Algojo yang setia kepada Zuoshi yang memiliki sifat keji dan tak berbelas kasihan terhadap musuhnya. Semua itu dibuktikan saat dia menghempaskan mereka dengan mudahnya. Hingga dari sana, Shin mulai berpikir untuk mencari titik kelemahan lawannya. Dan dengan tekniknya, dia pun akhirnya berhasil menumbangkan Langkai. Bazio! Sementara itu, di luar istana, pertempuran juga terjadi antara Raja Yingzheng dengan para komandan pasukan pemberontak Chengjiao. Meski kala itu, mereka masih tak percaya bahwa ternyata Raja Yingzheng masih hidup. Dalam pertempuran itulah, pasukan orang-orang gunung mulai memperlihatkan skill bela dirinya, di mana mereka memiliki daya tahan yang sangat kuat saat mereka mampu bangkit kembali meskipun telah menerima serangan serta luka di tubuhnya. Dan kejadian itu benar-benar membuat pasukan Chengjiao ketakutan serta kewalahan menghadapi mereka. Kembali kepada pertempuran di dalam lorong, di mana Shin kala itu terus bergerak menuju kastil istana. Dan setelah sampai di sana, ternyata kedatangannya telah ditunggu oleh orang yang selama ini mereka cari, yaitu Chengjiao. Namun sebelum Shin berniat menyerangnya, tiba-tiba Chengjiao memerintahkan jenderal terbaiknya yaitu Zuoshi untuk bertarung dengannya. Hingga atas pengalamannya sebagai seorang jenderal besar, maka Zuoshi mampu menekan pertahanan Shin sampai dia terpojok. Shin! Pada situasi di ambang kekalahan itu, Shin kembali mengingat tentang semua kenangannya bersama Piao demi menggapai cita-cita untuk menjadi jenderal langit. Dan atas bayangan itulah, Shin mulai kembali bangkit dan memutuskan untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Hingga pada akhirnya dia berhasil mengalahkan Zuoshi. Bahkan di saat yang sama pula, Jishi sebagai kanselir sayap kiri juga berhasil dikalahkan oleh Diao. Maka setelah kedua orang jenderal terkuatnya kalah, kini Chengjiao terpaksa memutuskan untuk menyerah kepada Shin. Momen penyerahan diri dari Chengjiao mengakhiri pertempuran di hari itu dan membuat semua pasukannya juga harus menyerah. Semua kemenangan ini tak lepas dari peran Shin yang telah bertempur habis-habisan demi membela pemimpin kerajaan Qin yang sah, yaitu Raja Yingzheng. Dan hal itu benar-benar membuatnya kagum serta bangga karena Shin kini berhasil menguasai kastil dan mampu mengalahkan Zuoshi yang dianggap sebagai lawan terberat mereka selama ini. Di tengah momen itu, tiba-tiba Jenderal Wang Qi bersama pasukannya datang, meski mereka dianggap terlambat untuk membantu penyerangan seperti yang sebelumnya telah direncanakan. Di mana kedatangan Jenderal Wang Qi kala itu hanya untuk dua pilihan, yaitu menyerang pasukan Raja Yingzheng atau bergabung bersamanya.
Maka sang jenderal langsung memberikan pertanyaan kepada sang raja tentang visi dan misinya jika beliau kembali menjabat sebagai penguasa kerajaan Qin. Dan dengan lantang dan percaya diri, Raja Yinzheng bersumpah untuk menyatukan seluruh negara serta mengakhiri perang saudara yang selama ini terjadi di daratan Tiongkok sebagai langkah besarnya demi mewujudkan perdamaian di masa depan. 続いたならば、あと500年続くやもしれん。中華を一つに。中華を統一する最初の王となる。集結した。李光軍は投降せよ。Setelah merasa puas dengan jawaban yang diberikan sang raja, pada akhirnya Jenderal Wang Qi memilih bergabung dengan Raja Yinzheng, seraya memerintahkan pasukan pemberontak Chengjiao yang tersisa untuk menyerah dan kembali mengabdi kepada pemerintahan yang sah. Hingga semua kejadian ini menandakan bahwa pertempuran besar ini berhasil dimenangkan oleh pihak Raja Yinzheng, di mana misi besar pertama Raja Yinzheng setelah berhasil menumpas pemberontakan adalah untuk menyatukan negara-negara yang selama ini berperang. Dan pada momen itu pula, Li Xin kini memiliki kesempatan besar untuk bisa bergabung di lingkungan kerajaan Qin. Dia berharap momen ini menjadi titik awal perjalanannya untuk menjadi seorang jenderal langit seperti apa yang dicita-citakannya selama ini. お前を中華の唯一王にしてやるよ。戦いの周辺を完全に包囲し、 10 tahun kemudian, pasca berakhirnya Perang Saudara, tepatnya pada tahun 245 sebelum Masehi, Raja Yinzheng masih berusaha melanjutkan misinya untuk menyatukan negara-negara yang terpecah supaya bisa bersatu di bawah kepemimpinannya. Meski semua tugas itu ternyata tak mudah untuk dilakukan, karena ternyata masih ada pihak-pihak yang tak sejalan dengan misinya. Hal itu dibuktikan saat pada suatu hari di dalam istana, secara tak terduga, tiba-tiba Raja Yinzheng diserang oleh sekelompok orang misterius yang berniat untuk menghabisi nyawanya. Maka dengan segera, Chang Wenjun serta Jixi langsung berusaha melindungi sang raja. Namun faktanya, pasukan misterius itu memiliki kemampuan bela diri yang sangat tinggi, hingga mereka mampu menumbangkan para pasukan pengawal kerajaan Qin. Di tengah situasi itu pula, yang tiba-tiba membuat Xin kembali hadir menampakkan wajahnya selama sekian lama menghilang. Di mana kala itu dia tak sendiri, Xin juga masih ditemani oleh Diao, si orang gunung, yang masih setia mendampinginya. Tanpa buang waktu, Xin langsung menyerang mereka demi melindungi sang raja, dan tanpa perlawanan yang berarti, ternyata dia berhasil mengalahkan pasukan pemberontakan tersebut. Di mana sesaat sebelum tewas, salah seorang dari mereka mengucapkan satu nama yang diduga menjadi aktor intelektual dalam aksi pemberontakan ini, dan nama itu adalah Qiu. Diketahui, dia adalah seorang pendiri sebuah klan ternama dan merupakan sosok pendekar pedang yang sangat berbahaya. Konon menurut cerita, Qiu pernah berhasil melumpuhkan sebuah desa hanya dengan seorang diri. Bahkan dia melakukan cara yang sangat ketat dalam merekrut anggota klannya, di mana dalam perekrutan itu, Qiu menyeleksi setiap anggotanya dan diharuskan saling bertarung satu sama lain hingga menyisakan satu anggota saja. 悲しみの一族って Setelah peristiwa penyerangan misterius itu berlalu, kerajaan Qin saat ini memutuskan untuk berhadapan dengan negara Wei, di mana mereka dianggap penghalang serta ancaman terbesar bagi Raja Yinzheng saat mereka melakukan penyerangan ke wilayah Wanseong yang berada di wilayah kekuasaan kerajaan Qin. Maka kala itu, Raja Yinzheng memerintahkan seorang jenderal barunya yang bernama Biao Gong untuk memimpin kampanye militer dalam penyerangan ke negara Wei, di mana pihak kerajaan Wei menanggapi hal itu dengan mengerahkan pasukannya yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Oh Gyeong guna menghadang pergerakan pasukan dari pihak kerajaan Qin yang kini sedang menuju wilayah dataran Dakan. 大きな戦が始まる。
Dalam pertempuran pertamanya inilah, Shin memanfaatkan momen ini untuk mengawali karirnya demi bisa menjadi seorang jenderal langit, di mana kala itu dia masih ditempatkan sebagai seorang prajurit infanteri biasa di Resimen 4, karena dia menyadari meskipun Shin memiliki kedekatan hubungan dengan Raja Yingjeng, namun tak semudah itu dia bisa mendapatkan gelar jabatan yang diimpikannya selama ini. Maka inilah saatnya untuk bisa dia membuktikan kemampuannya, meskipun Resimen 4 sendiri merupakan pasukan cadangan yang mayoritas berasal dari petani serta warga sipil biasa. Dan Resimen 4 itu dipimpin oleh seorang komandan bernama Fu Husen yang sangat cakap dalam strategi pertempuran. Di awal pertempuran itu, sang komandan memerintahkan Resimen 4 untuk menggunakan formasi berbentuk O, yaitu sebuah formasi di mana setiap prajurit diharuskan membentuk sebuah tim yang terdiri atas 5 orang. Dan disinilah Shin mulai bertemu dengan tim sekaligus rekan seperjuangannya, di antaranya Bitao, Bihei, Takukei, dan Qianglei. Bahkan dalam pertempuran itu pula, Shin kembali bertemu dengan seorang komandan bernama Wall yang dahulu mereka sempat berjuang bersama-sama melawan pemberontakan Cheng Jiao. Maka setelah kedua kubu telah mempersiapkan taktik dan strateginya, pada akhirnya Battle of Dakan pun tak bisa dihindarkan lagi. Pasukan kerajaan Wei yang berjumlah kurang lebih 80.000 personil mulai menguasai bukit-bukit di sekitar wilayah peperangan yang menjadi titik strategis, di mana pergerakan itu memaksa Jenderal Biaogong untuk memerintahkan para komandannya supaya bisa merebut wilayah perbukitan itu. Dan misi berbahaya ini dipercayakan kepada Resimen 4. Mereka langsung melakukan penyerangan kepada pasukan musuh yang terus bergerak ke atas bukit. Dalam pertempuran itu, Shin terlihat sangat berani dan tak sedikit pun memperlihatkan ketakutan serta keraguannya. Dia langsung menuju barisan paling depan seorang diri untuk menerobos pertahanan, meskipun tindakannya itu menyebabkan formasi O yang telah dibentuk menjadi berantakan. Namun tanpa diduga, pergerakan Shin yang dianggap sembrono itu ternyata berhasil membuka celah bagi Resimen 4 untuk menerobos garis pertahanan musuh. Hingga serangan tak terduga yang dilakukan Resimen 4 membuat seorang komandan kerajaan Wei yang bernama Gong Yuan merasa geram, karena dialah yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam menjaga wilayah perbukitan. Maka dari sana, Gong Yuan memerintahkan batalion ketiga yang merupakan pasukan kavaleri kerajaan Wei supaya turun ke medan perang. Hingga dari sana, mereka berhasil menahan dan melumpuhkan sebagian prajurit Resimen 4 dari kerajaan Qin. Pada situasi itulah, Komandan Qianglei mulai menerapkan strategi yang sangat aneh namun brilian, di mana dia berusaha menahan batalion musuh dengan cara menumpukan jasad-jasad korban perang untuk dijadikan sebagai tembok perisai. Dan hasilnya, strategi itu berhasil menahan gerak laju pihak musuh yang membuat Jenderal Biaogong kembali merasakan percaya dirinya dan mulai membangkitkan seluruh prajuritnya supaya bertempur habis-habisan. Karena memang sebelumnya Jenderal Biaogong terlihat putus asa, bahkan sempat ingin menarik mundur pasukannya dari medan perang. Terlebih saat Resimen ke-1, kedua, dan ketiganya kala itu berada dalam posisi kalah oleh pasukan musuh. Namun berkat Resimen 4 yang berhasil bertahan dan mampu membalikan keadaan, maka kini Jenderal Biaogong kembali memerintahkan seluruh prajurit kavalerinya yang tersisa untuk bergabung bersama Resimen 4 guna memberikan support kepada mereka yang sedang bertempur di wilayah perbukitan. Hingga tak terasa peperangan itu kini telah menghabiskan waktu selama seharian penuh.
Singkat cerita, pada malam harinya, pertempuran masih terus berlanjut. Kala itu, Resimen 4 masih tetap bergerak maju secara gerilya, meskipun pergerakan mereka berhasil dideteksi oleh pihak musuh, hingga Shin harus melakukan perlawanan seorang diri. Melihat kejadian itu, Komandan Qianglei akhirnya mulai turun tangan untuk menunjukkan skill bela dirinya demi bisa membantu Shin. Dan dengan mudahnya, beliau mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Dari sinilah kita mulai bisa mengetahui identitas Qianglei yang sebenarnya, yang mana beliau merupakan salah satu anggota klan legendaris yaitu klan Chiyo. Dan saat ini dia sedang mengemban misi untuk mencari pelaku pembunuh kakaknya yang diketahui berasal dari negara Wei. 最後の一人になるまで殺し合いが行われる。命より大事な少年が殺されたんだ。仇を討つためだ。 Secara cerdik, dia memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Qin, karena itu akan membuatnya semakin mudah menemukan pelaku pembunuh kakaknya. Maka pada keesokan harinya, pertempuran kembali dilanjutkan, di mana setelah semalaman berusaha bergerak secara perlahan, kini Shin bersama timnya telah berhasil mendekati lokasi target yang dituju. Di saat yang sama, mereka sempat kembali dihadang oleh pasukan musuh hingga menyebabkan mereka dituntut untuk bertahan sampai mendapatkan bala bantuan datang. Hingga beberapa jam kemudian, bala bantuan yang mereka tunggu kini telah tiba, yang mana pasukan itu merupakan pasukan kavaleri yang dipimpin oleh Wall dan Fu Huchen. Berkat bantuan dari divisi kavaleri tersebut, kini Shin dan timnya bisa bergerak dengan lebih mudah untuk menerobos pertahanan musuh. Meskipun untuk bisa sampai ke atas bukit, Shin harus terpaksa memisahkan diri dengan rekan-rekannya. Karena saat itu, Shin diminta bergabung dengan pasukan Fu Huchen untuk melakukan penyerangan taktis ke atas bukit. Dan setelah mereka sampai di sana, kini saatnya bagi mereka untuk melakukan pertempuran dengan pasukan Jenderal Gong Yuan. Meski kala itu, mereka langsung diserang oleh pasukan divisi pemanah musuh yang menyebabkan beberapa dari pasukan Qin gugur. Bahkan serangan itu berhasil mengenai tubuh Fu Huchen. Tapi meskipun Fu Huchen dalam keadaan terluka, tetap saja beliau masih memutuskan untuk bertempur dan menunjukkan semangatnya supaya bisa berduel dengan Gong Yuan. Hingga atas kegigihannya itulah, maka Gong Yuan berhasil dilumpuhkan, meskipun kemenangannya harus dibayar mahal oleh nyawanya sendiri. Karena sesaat setelah itu, Fu Huchen dinyatakan gugur. Atas runtuhnya pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Gong Yuan, kini pasukan Qin bisa lebih mudah untuk menyelesaikan misi mereka menaklukkan wilayah perbukitan. Dan pada akhirnya, pasukan Qin berhasil merebut serta menguasai wilayah paling strategis tersebut. Maka berita keberhasilan itu kini telah tersampaikan kepada Biao Gong. Hingga pada momen itulah, kini giliran beliau yang memutuskan untuk turun langsung ke medan perang untuk melawan pasukan Oh Gyeong. Di tengah pertempuran dahsyat itu, tiba-tiba salah satu jenderal langit kerajaan Qin, yaitu Jenderal Wang Qi, datang untuk melihat situasi pertempuran. Di mana dalam momen itu, beliau bisa kembali melihat Shin, si prajurit muda yang pernah dia temui tempo hari. Di sana, Jenderal Wang Qi kembali mengingat tentang mimpi serta cita-cita Shin untuk bisa menjadi Jenderal Langit. Hingga saat itu, beliau mulai memberikan wejangan serta nasihat kepada Shin supaya dia bisa belajar dari pertarungan penuh makna antara Biao Gong serta Oh Gyeong. Atas nasihat itulah, kini Shin mulai menyadari bahwa ternyata untuk menjadi seorang jenderal tidaklah mudah. Dia harus memiliki keahlian istimewa dalam menyusun strategi perang,
serta wajib memiliki keahlian bela diri tingkat tinggi supaya dia bisa mengalahkan musuh-musuh tangguh dalam pertarungan 1 lawan 1. Seperti yang saat ini sedang dilakukan oleh para jenderal yang sedang bertaruh nyawa di medan perang, di mana jika sang jenderal kalah, maka hal itu akan meruntuhkan mental serta semangat para prajuritnya. Dari sana, Shin memohon untuk diberikan seekor kuda karena saat itu dia memutuskan untuk membantu Jenderal Biaogong melawan musuh-musuhnya supaya kerajaan Qin bisa segera memenangkan peperangan ini. Di sana, Shin menyaksikan sendiri saat kini kedua jenderal besar tersebut telah saling berhadapan satu sama lain dan melakukan duel. Dengan sebuah gerakan kilat yang mustahil bisa dihindari, Biaogong langsung menyerang Oh Giong dengan senjatanya, hingga hanya dengan satu serangan itulah maka Oh Giong dinyatakan tewas. Dan dengan gugurnya Jenderal Oh Giong, maka ini menandakan bahwa Battle of Dakan berhasil dimenangkan oleh pihak kerajaan Qin. Dan di akhir peperangan ini pula yang menjadi momen perpisahan Shin dengan Qianglei, di mana beliau memutuskan untuk pergi demi bisa melanjutkan pencariannya untuk bisa membalaskan dendam kepada pelaku pembunuh kakaknya yang tak dia temukan pada peperangan itu. Kemenangan yang diraih kerajaan Qin tak lepas dari perjuangan Shin bersama timnya dari Resimen 4 hingga dia kini menjadi pusat sorotan para petinggi militer. Atas dedikasinya itu, kemudian Shin dipromosikan menjadi seorang komandan dan diundang langsung ke kastil Jenderal Wang Qi, di mana di sana Shin akan diberikan pelatihan untuk menjadi seorang pemimpin terbaik. Dan pada waktu yang sama, sebuah kejadian mengejutkan terjadi, di mana pelaku penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok pemberontak misterius untuk membunuh Raja Yingzheng pada waktu itu, kini mulai terungkap. Yang mana para penasihat istana sangat mencurigai bahwa otak di balik peristiwa itu dilakukan oleh orang dalam yang masih berada di lingkaran istana, dan orang itu adalah Perdana Menteri Lu Buwei. Setelah kisah pada Kingdom 1 dan 2, kini cerita akan berlanjut ke sequel 3 dan 4. Kali ini, kisahnya akan menceritakan tentang sebuah balas dendam terpendam yang dilakukan oleh sebuah negara bernama Negara Zhou kepada kerajaan Qin. Setelah dahulu kedua belah pihak terlibat dalam peperangan besar pada Battle of Chohei yang terjadi 16 tahun sebelumnya. Dalam pertempuran kala itu, salah satu jenderal agung kerajaan Qin yang bernama Hakuki melakukan tindakan yang sangat ekstrim. Beliau benar-benar telah menghancurkan seluruh pasukan Zhou yang berjumlah 400.000 prajurit. Di mana atas kekalahan itulah, kini negara Zhou berniat untuk menuntut balas dengan kembali mengerahkan sekitar 100.000 personil demi bisa menghancurkan kerajaan Qin. Dalam situasi ini, Shin dituntut untuk membantu melawan musuh-musuh kerajaan seperti yang pernah dia lakukan pada peperangan sebelumnya. Kala itu, pasca terjadinya Battle of Dakan yang mengalahkan negara Wei, Shin masih berada di pusat pelatihan guna menimba ilmu militernya kepada seorang jenderal langit terkenal bernama Jenderal Wang Qi atau Jenderal Oki. Mereka telah melakukan pelatihan selama kurang lebih 6 bulan lamanya,
Dan inilah saatnya Jenderal Aoki memberikan ujian kepada Shin sebagai muridnya, yaitu dengan memerintahkan Shin untuk memulihkan kondisi dari beberapa desa yang selama ini terus mengalami konflik. Ujian itu berhasil dilaksanakan, sehingga sekarang Jenderal Aoki sangat menyayangi serta percaya kepada Shin. Bahkan dia dianggap seperti anak angkatnya yang istimewa. Hingga singkat cerita, beberapa waktu kemudian, tepatnya pada tahun 244 sebelum Masehi, kini kerajaan Qin kembali terlibat sebuah permasalahan besar. Saat kala itu, negara Zhou mendeklarasikan perang terhadap kerajaan Qin dengan dilakukannya aksi penyerangan di wilayah perbatasan kota Kansui yang masih menjadi kawasan kerajaan Qin. Dan yang lebih parah lagi, mereka melakukan tindakan brutal dengan menumpas habis seluruh masyarakat di sana. Tentu saja, tindakan konfrontasi itu sangat dikecam oleh Raja Yingzheng sebagai orang nomor satu di pihak kerajaan Qin. Saat itu, beliau meyakini bahwa tindakan militer yang dilakukan negara Zhou adalah sebagai aksi balas dendam mereka atas peristiwa pembantaian pada Perang Zhou-He. Maka sang raja segera memerintahkan penasihatnya untuk mengumpulkan semua jenderal-jenderalnya supaya mereka mulai mempersiapkan strategi guna menghentikan pasukan militer kerajaan Zhou. Namun sayang, ternyata kala itu para jenderalnya tak ada di istana karena mereka sedang melakukan ekspedisi ke wilayah kerajaan Han. Hingga kala itu, pihak kerajaan Qin hanya bisa berdiam diri dan tak bisa berbuat apa-apa. Namun ternyata sang raja memiliki pilihan lain saat beliau memutuskan untuk menggunakan pasukan cadangan yang akan dipimpin oleh seorang komandan bernama Soheikun. Meskipun keputusannya itu sempat ditolak oleh salah satu penasihatnya dengan alasan bahwasannya Soheikun memiliki ikatan hubungan yang sangat dekat dengan Menteri Ryo Fui. Dan hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan sesuatu yang tak diinginkan seperti kudeta. Karena si penasihat mengetahui bahwa sang menteri sangat licik dan pintar memanfaatkan kesempatan jika terjadi permasalahan di dalam tubuh kerajaan. Namun atas situasi yang sangat mendesak serta demi harga diri kerajaan Qin, maka sang raja mengabaikan peringatan dari penasihatnya. Beliau langsung memanggil Soheikun serta jajaran orang-orang penting yang dipimpin oleh Menteri Ryo Fui untuk mengadakan pertemuan dengan Raja Yingzheng. Di mana dalam pertemuan itu, semua pihak kerajaan dituntut supaya bisa menyumbangkan ide-idenya demi terciptanya keputusan mutlak yang akan dikeluarkan oleh para dewan ahli strategi. Bahkan di tengah pertemuan itu, sebuah kejadian mengejutkan terjadi saat salah satu pengawal kerajaan memberikan informasi bahwa pasukan Zhou saat ini telah bergerak menuju kota Bayo yang merupakan kota paling strategis bagi kerajaan Qin, sekaligus pintu gerbang terakhir sebelum musuh bisa memasuki ibu kota Xianyang. Informasi itu membuat Raja Yingzheng merasa panik hingga dia segera membuat keputusan dengan menerbitkan aturan wajib militer kepada rakyat sipil. Hingga dari program itu menghasilkan pasukan wamil dengan jumlah 80.000 personil. Meskipun sebetulnya seluruh prajurit itu mayoritas berasal dari petani dan masyarakat sipil biasa yang minim pengalaman. Maka demi melancarkan rencana ini, penasihat raja juga menyarankan untuk mengangkat seorang perwira senior bernama Mobu supaya dia diangkat menjadi panglima perang. Dan tentu saja hal itu menyulut emosi bagi Soheikun. Dia merasa keberatan karena menurutnya Mobu tak memiliki keahlian strategi dan hanya memiliki kemampuan dalam menyerang saja. Dia juga menekankan bahwa saat ini pihak militer kerajaan Qin hanya membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki keduanya.
Maka di sela situasi panas itu, pada akhirnya sosok tersebut tiba-tiba muncul, yang mana beliau adalah Jenderal Wong Chi atau Oki, seorang jenderal langit yang dinobatkan oleh kerajaan Shin sebagai gelar paling tinggi dalam kepangkatan kemiliteran. Kehebatan serta pengalamannya tak perlu diragukan lagi. Di balik gaya tenang serta bijaksananya, beliau memiliki kemampuan ahli strategi yang jenius. Dan fakta inilah yang membuat Mobu merasa tersaingi hingga akhirnya dia harus mengalah. Sebelum Jenderal Oki dinobatkan sebagai Panglima Besar Kerajaan Qin, beliau meminta supaya sang raja bersedia meluangkan waktunya untuk berbicara empat mata saja, di mana akhirnya raja memerintahkan semua pihak untuk meninggalkan mereka berdua, terkecuali Shin yang selama ini diam-diam bersembunyi seraya mendengarkan percakapan mereka. Dalam pembicaraan itu, Jenderal Oki ingin menanyakan satu hal kepada Raja Yingzheng, mengapa dia bersikeras ingin menggapai tujuannya untuk menyatukan seluruh daratan Tiongkok. Dari pertanyaan itulah, kemudian Raja Yingzheng mulai membeberkan sebuah rahasia yang selama ini dia jaga, yang mana tujuan serta ambisinya untuk menyatukan seluruh kerajaan tak lepas dari sebuah janji kepada seorang wanita bernama Shika yang berasal dari negara Zhou. Kemudian sang raja menceritakan sebuah flashback yang terjadi saat 17 tahun yang lalu, ketika ayahnya dijadikan alat pertukaran serta jaminan sebagai syarat gencatan senjata antara pihak kerajaan Qin dan kerajaan Zhou yang saat itu sedang berada dalam kondisi perang. Namun pada akhirnya ayahnya berhasil diselamatkan dan kembali dibawa ke negara Qin oleh Liu Fui yang saat ini menjadi menteri kerajaan Qin. Sementara Raja Yingzheng harus tertahan di Kantan sebagai ibu kota dari negara Zhou. Di sana Raja Yingzheng mengalami penderitaan saat beliau selalu dijadikan pelampiasan oleh masyarakat Zhou atas kejadian pembantaian yang telah terjadi pada insiden pertempuran Zhouhei. Pada momen inilah Raja Yingzheng dibantu oleh seorang wanita bernama Shika supaya beliau bisa terbebas. Hingga dari sanalah perkenalan mereka mulai terjalin. Meskipun Shika berprofesi sebagai pedagang barang-barang ilegal di pasar gelap, namun di dalam hatinya dia memiliki sifat yang sangat baik. Kebaikannya itulah yang membuat Raja Yingzheng kagum padanya. Bahkan beliau sempat berpikir untuk tetap menetap di negara Zhou dan menolak kembali ke kerajaan Qin. Namun sosok Shika lah yang mampu menenangkan serta menyadarkan Raja Yingzheng sehingga dia bersedia untuk kembali ke istana Qin sebagai seorang raja. Shika terus membantu sang raja supaya bisa kembali ke negaranya. Namun di dalam pelariannya, mereka berhasil dikejar dan dihadang oleh pasukan kerajaan Zhou. Aksi kejar-kejaran pun terjadi kala itu. Pasukan Zhou yang dilengkapi dengan senjata panah berhasil melumpuhkan rombongan mereka satu persatu. Bahkan ternyata Shika juga berhasil terkena serangan, namun dia tetap bertahan demi bisa mengantarkan Raja Yingzheng ke titik pertemuan dengan pasukan Qin. Dan setelah dia menyadari akan lukanya yang semakin parah, pada akhirnya Shika terkena tombak yang membuat tubuhnya ambruk dan sekarat. Dalam momen itulah, Shika meminta kepada Raja Yingzheng supaya bisa mengabulkan permintaannya. Dia meminta sang raja untuk berjanji agar beliau bisa menjadi seorang raja yang hebat yang memiliki tujuan untuk menyatukan seluruh kerajaan di wilayah Tiongkok. Jenderal Oki seketika merenung setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh sang raja. Maka dari sanalah Jenderal Oki menyadari bahwa Raja Yingzheng memang memiliki tujuan yang sangat mulia. Sehingga pada detik itulah Jenderal Oki berjanji untuk bisa mengabdikan dirinya kepada raja dan menerima perintahnya untuk menjadi panglima besar militer negara Qin. Meskipun sebetulnya Jenderal Oki memiliki alasan lain.
Dia mengabdikan dirinya sebagai panglima militer bukan atas kondisi negara Qin yang saat ini sedang diserang, ataupun dari masa lalu sang raja yang sangat menyentuh. Akan tetapi, Jenderal Oki berbicara mengenai kota Bayo. Menurutnya, kota Bayo merupakan kota paling bersejarah karena kota itu tercipta atas hasil perjuangan serta jerih payahnya setelah sekian lama dikuasai oleh pihak Kerajaan Zhou. Di kota itu pula sebuah kenangan terjadi setelah kematian salah satu orang terdekatnya yang bernama Qiao sebagai seorang jenderal agung Kerajaan Qin, di mana dalam pertempuran untuk merebut kota Bayo, Jenderal Qiao berhasil dibunuh oleh seorang pria bernama He Kon yang merupakan ahli pedang terhebat dari Kerajaan Zhou. Maka atas alasan itulah, Jenderal Oki bertekad untuk mempertahankan kota Bayo dan dia berjanji untuk berjuang sampai titik darah penghabisan dalam peperangan ini. Singkat cerita, keesokan harinya, setelah Jenderal Oki resmi diangkat sebagai panglima militer, seluruh penduduk kerajaan Qin yang mengikuti wajib militer dikumpulkan di sebuah wilayah terpencil yang berjarak kurang lebih 45 km dari pusat kota Bayo. Mereka akan diberikan sebuah misi besar dengan tujuannya yaitu untuk memecah konsentrasi musuh, hingga para prajurit wajib militer itu kini dipecah menjadi beberapa kelompok. Dalam pasukan itu juga terdapat Bihei dan Bito. Mereka adalah mantan prajurit tempur dari Resimen 4 dalam peristiwa Battle of Dakan. Saat itu mereka juga berharap supaya Shin bisa menjadi komandannya. Dan ternyata harapan mereka pun bisa terwujud. Karena saat itu mereka terpilih masuk ke dalam regu Shin yang terdiri dari 100 orang prajurit. Bahkan dalam momen itu pula, sebuah reuni terjadi ketika Shin juga kembali bertemu dengan Qianglei atau yang lebih akrab dengan sebutan Qiukai, wanita tangguh ahli bela diri pedang yang berasal dari klan Qiyu, yang saat itu diangkat menjadi wakil komandan 2 bagi kelompok Shin. Maka setelah semua persiapan telah dilakukan, pasukan kerajaan Qin yang kini setara dengan jumlah pasukan musuh, singkat cerita telah tiba di pinggiran kota Bayo. Namun sesampainya di sana, secara tak terduga, Jenderal Oki merubah strateginya, yaitu dengan memancing pasukan musuh untuk berperang di kawasan dataran Kan, yang merupakan sebuah lembah yang dikelilingi dengan bukit-bukit. Melihat pergerakan itu, seorang ahli strategi dari kerajaan Zhou yang bernama Jenderal Zhou ternyata telah menyadari jika sebetulnya Jenderal Oki sedang memancingnya keluar dari wilayah kota Bayo. Namun sebagai seorang jenderal besar, dia tak ingin dianggap sebagai pengecut. Maka Jenderal Zhou memerintahkan kepada seluruh komandannya, diantaranya Fuqi serta Mangoku, supaya melayani dan mengikuti pergerakan pasukan kerajaan Qin. Dan pada saat itulah, kini semua pasukan dari kedua kubu telah berada di wilayah daratan Kan dan telah menempati titik-titik strategis mereka masing-masing. Dalam situasi itu, ajudan Sohei Kun serta pengamat militer kerajaan Qin yang bernama Mobu memperkirakan bahwa pasukan Zhou akan mengandalkan serangan utama yang dilancarkan oleh pasukan Jenderal Mangoku. Karena pada saat itu, Mangoku memiliki pasukan sebanyak 30.000 personil, di mana mereka akan melakukan misi untuk menghancurkan pasukan kerajaan Qin yang berada di sektor kanan. Namun perkiraan strategi itu dapat diimbangi oleh pasukan di sisi kiri kerajaan Qin yang ditempati oleh pasukan elit di bawah komando seorang komandan bernama Kano dengan kekuatan pasukan yang berjumlah 10.000 personil. Tujuannya hanya satu, yaitu menghancurkan pasukan Zhou di bawah komando Jenderal Fuqi yang memiliki anggota personil sebanyak 20.000 prajurit. Meski Komandan Kano memiliki jumlah pasukan yang lebih sedikit, namun mereka merupakan prajurit khusus yang bertugas sebagai pengawal pribadi Jenderal Oki.
Sementara di sektor tengah kerajaan Qin diisi oleh tim gabungan dari pasukan Mobu serta Jenderal Oki yang berjumlah 40.000 personil. Pada formasi itu, posisi Jenderal Oki dan pasukannya harus berhadapan langsung dengan pasukan Zhou Shou sebagai panglima perang kerajaan Zhou. Ini benar-benar peperangan yang akan berlangsung dengan sangat dahsyat, hingga tak lama kemudian, Battle of Khan pun tak bisa dihindarkan lagi. Mobu dan pasukannya dari sisi tengah mengawali pertempuran dengan menyerang pasukan Zhou Shou. Kemudian pergerakannya langsung disusul oleh pasukan lainnya yang berada di sisi kanan dan kiri. Sementara di tengah jalannya pertempuran sengit itu, membuat kedua panglima militer dituntut sama-sama mengeluarkan kemampuan strateginya masing-masing, termasuk Jenderal Oki yang memerintahkan sebuah misi kepada kelompok Shin. Beliau memerintahkan Shin dan pasukannya untuk membentuk formasi seperti anak panah yang menusuk tajam ke dalam jantung pertahanan musuh. Dan rencana itu bertujuan agar kelompok Shin mampu melumpuhkan Jenderal Fuqi dengan telak. Pasalnya, menurut Jenderal Oki, Jenderal Fuqi merupakan seorang pemimpin yang cerdas dalam strategi perang. Maka agar pasukan Qin bisa terhindar dari kekalahan, Shin bersama kelompoknya dituntut harus berhasil membunuh Jenderal Fuqi, meskipun misi tersebut adalah misi bunuh diri. Maka Shin tak menyia-nyiakan perintah itu, sehingga dia menyetujui permintaan atasannya tersebut. Dari kondisi itu, akhirnya Jenderal Oki menganugerahkan sebuah nama kepada kelompok Shin dengan sebutan unit Hishin. Setelah pemberian nama tersebut, unit Hishin bergerak senyap di antara pasukan tengah dan kiri. Akan tetapi perjalanan mereka harus mendapat hadangan dari pasukan Zhou yang sudah terlebih dahulu menguasai bukit. Hingga akhirnya dengan terpaksa, unit Hishin harus bertempur melawan mereka. Di sisi lain, pasukan Qin di bawah komando Kanoh secara ajaib berhasil melumpuhkan pasukan garis depan Jenderal Fuqi. Maka secara otomatis posisinya kini berada tak jauh dari sang pemimpin pertempuran. Namun karena euforia kemenangan itu, pasukan Qin pun terpancing dan kehilangan konsentrasi yang akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah jebakan. Jenderal Fuqi segera memerintahkan unit pemanahnya untuk melumpuhkan semua pasukan Kanoh, sehingga peristiwa itu menyebabkan pasukan Kanoh mengalami kerugian yang cukup besar. Sementara di balik bukit, unit Hishin ternyata telah berhasil melumpuhkan sebagian pasukan Zhou dan mereka kini kembali melanjutkan strategi berikutnya. Di mana strategi itu adalah memisahkan unit Hishin untuk kembali dipecah menjadi dua tim. Shin akan bertindak untuk mengeksekusi Jenderal Fuqi, sementara sisanya akan berjaga-jaga di area sekitar untuk menahan serangan bantuan yang mungkin dilancarkan oleh pihak musuh. Setelah menyelesaikan strategi tersebut, kini unit Hishin kembali bergerak yang kali ini mereka menyerang secara frontal langsung ke jantung pertahanan musuh. Salah satu pengintai kerajaan Zhou bergegas melaporkan kepada Jenderal Fuqi bahwa ada 100 orang prajurit Qin yang sedang berada di balik bukit dengan tujuan untuk menerobos pertahanan mereka. Namun sayangnya, Jenderal Fuqi mengabaikan informasi tersebut dan menganggapnya sebagai ancaman yang tak berbahaya. Dia hanya fokus dengan apa yang terjadi di hadapannya, maka tak berselang lama kekacauan pun terjadi di jantung pertahanan kerajaan Zhou. Karena ternyata Shin dan pasukannya berhasil merangsek masuk ke dalam wilayah musuh.
Kini Shin harus berhadapan dengan puluhan ribu prajurit Zhou yang membuat dirinya berada dalam sebuah tekanan. Namun dia tak sedikit pun gentar dengan semua musuh yang berada di hadapannya karena dia hanya fokus untuk menargetkan Jenderal Fuki sebagai buruannya. Kala itu, Shin mengeluarkan seluruh kemampuan berpedangnya dan aksi itu juga disusul oleh beberapa anggota dari unit Hishin lainnya. Aksi kekacauan tersebut tak jauh dari posisi Jenderal Fuki berada, namun dirinya tetap bersikeras untuk bertahan di tempat itu. Akibatnya, secara tak terduga, tiba-tiba Shin telah berada tepat di belakang Jenderal Fuki, dan dalam satu ayunan pedangnya, Jenderal Fuki berhasil dilumpuhkan. Kematian Jenderal Fuki secara otomatis membuat peperangan Battle of Khan dapat dimenangkan oleh pasukan Shin. Nama unit Hishin menjadi lebih terkenal, serta nama Li Shin mulai dipertanyakan karena dia adalah satu-satunya prajurit yang mampu mengalahkan Jenderal Fuki. Pasca kematian salah satu jenderalnya, Choshu selaku panglima perang kerajaan Zhou memerintahkan untuk menarik mundur semua pasukannya. Hal itu dia lakukan bukan karena dia takut akan kekuatan pasukan Shin, tetapi ternyata secara diam-diam dia mulai melakukan rencana B dengan memberikan perintah kepada salah satu orang misterius. Walaupun sebetulnya di sisi lain, Jenderal Oki telah menyiapkan rasa kecurigaannya bahwa pihak kerajaan Zhou sedang merencanakan sebuah taktik rahasia yang akan mengejutkan mereka. Maka dari itu, pasukannya diminta untuk tetap bersiaga di tempat mereka masing-masing demi menghindari serangan mendadak dari pihak musuh. Pada malam harinya, euforia kemenangan masih terasa di pihak pasukan Shin. Bahkan Jenderal Oki juga turut merayakan keberhasilan unit Hishin dalam menjalankan tugasnya. Namun beberapa menit kemudian, euforia mereka berubah menjadi suasana ketegangan karena secara tiba-tiba seorang pria misterius muncul di hadapan unit Hishin. Shin yang melihat orang itu langsung menyerangnya, akan tetapi ternyata usahanya hanya sia-sia karena pria misterius tersebut memiliki level skill bela diri yang berbeda jauh di atasnya. Dia pun mulai penasaran dengan sosok misterius tersebut. Kemudian Shin meminta agar pria itu mengungkapkan jati dirinya, hingga akhirnya dia mengungkapkan bahwa sebenarnya dia adalah Hoken, seorang Bushin legendaris. Kemunculan Hoken yang datang secara tiba-tiba memang sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh Jenderal Oki. Hal itu terlihat ketika penarikan mundur pasukan Zhou yang sangat mendadak. Beliau menyadari jika sebetulnya para jenderal kerajaan Zhou hanya merupakan sebuah alat untuk memanipulasi pertempuran, dan sebetulnya panglima besar mereka adalah Hoken itu sendiri. Kabar itu pun segera disampaikan kepada Raja Yingzheng dan segenap jajaran anggota kerajaan, sehingga mereka semua sangat terkejut termasuk Shoheikun, karena dia mengenal betul siapa Hoken sebenarnya. Sosok itu merupakan ahli pedang yang kekuatannya setara dengan Jenderal Oki. Dari sanalah Shoheikun berpendapat bahwa Hoken sengaja muncul lagi ke permukaan hanya untuk menuntaskan balas dendamnya yang belum terselesaikan kepada Jenderal Oki, dan hal itu akan memicu pertempuran dahsyat di antara mereka. Hoken mo Okiを討つために。なぜ今さら趙の将軍になった初めから知っておったのだ。Semua kekhawatiran itu mulai terbukti ketika pada suatu malam saat pasukan Qin dari regu Hishin yang masih dipimpin oleh Shin mencoba menghadang gerak laju dari Jenderal Hoken, yang ternyata dia hanya bertarung seorang diri untuk melawan mereka. Tentu saja pertarungan yang tak seimbang itu membuat regu Hishin kewalahan. Berkali-kali Shin serta Kyokai berusaha menyerang Hoken si dewa perang, namun tetap saja mereka berhasil dikalahkan dengan mudah. Bahkan kala itu, Shin mendapat serangan luka dalam dari ilmu tingkat tinggi yang dimiliki oleh Hoken, yang membuat regu Hishin harus terpaksa mundur dan melarikan diri.
Meskipun di saat yang sama, pasukan bantuan tentara kerajaan Qin datang tepat waktu dan membantu pertempuran demi mempertahankan Kastil Bayo. Di tengah pelarian mereka, pada malam itu pula, Regu Hishin baru saja mengetahui bahwa pasukan Zhao dengan ribuan tentaranya diam-diam telah kembali mendekati wilayah kota Bayo. Dalam keadaan genting itu, mereka terus berusaha melarikan diri dari pengejaran pasukan Zhao. Bahkan salah seorang prajurit Regu Hishin sekaligus sahabat terdekat Shin yaitu Bito harus gugur pada peristiwa itu saat dia berusaha membawa Shin yang tengah dalam kondisi luka demi bisa menyelamatkan nyawanya. Maka atas situasi kekacauan itu, Jenderal Besar Aoki segera bergegas untuk menanggapi ancaman tersebut. Atas izin dari Raja Yingzheng, beliau mulai mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghadapi serangan pasukan Zhao serta demi mempertahankan Kastil Bayo. Maka singkat cerita, di pagi itu terlihat puluhan ribu pasukan Zhao yang dipimpin oleh Zhou Shou sebagai panglima tertinggi mereka yang mulai membentuk formasi tempur. Bahkan di sana juga terlihat Jenderal Hoken yang sudah tak sabar untuk menunggu momen peperangan besar ini. Karena sebetulnya diketahui bahwa Jenderal Hoken selama ini memang telah menunggu momen untuk bisa bertarung dengan Jenderal Aoki. Dan yang paling mengejutkan adalah bahwa ternyata Jenderal Hoken merupakan salah satu dari 3 maharaja kerajaan Zhao yang selama ini dirahasiakan. Semua ini dilakukan oleh Jenderal Hoken demi bisa berhadapan serta menuntaskan dendam pribadinya dengan Jenderal Besar Kerajaan Qin guna melampiaskan amarah yang telah lama terpendam. Maka pada awal pertempuran, pasukan kerajaan Qin langsung bergerak mengerahkan gelombang pertama serangan mereka. Serangan itu dipimpin oleh 2 jenderal paling berpengaruh, yaitu Jenderal Mobu serta Jenderal Kano. Mereka langsung menyerang barisan pasukan terluar kerajaan Zhao tanpa kesulitan yang berarti. Di tengah pertempuran itu pula, Regu Hishin juga telah tiba di lokasi peperangan. Setelah semalaman mereka berada dalam situasi duka cita dan kini mulai bangkit dari kesedihan atas wafatnya salah satu rekan mereka yang telah gugur tadi malam. Peperangan besar yang terjadi di lembah itu juga disaksikan oleh orang-orang gunung, yang mana di sana terdapat para petinggi pasukan mereka, di antaranya Karyoten, Kaine, serta Riboku, yang sedang memperhatikan bagaimana pasukan Zhao serta pasukan Qin menggunakan taktik dan strategi perang mereka dalam pertempuran ini. Di mana kala itu, kedua kerajaan mengandalkan kode-kode yang dikibarkan dari bendera Panji di atas gunung sebagai cara untuk berkomunikasi serta perintah-perintah penggunaan strategi yang harus dilakukan oleh para pemimpin pasukan di medan perang. Di saat yang sama di tempat lain, di dalam istana ibu kota kerajaan Qin di kota Xianyang, kala itu Raja Yingzheng tiba-tiba kedatangan tamu seorang wanita bernama Yotanwa yang berasal dari pasukan gunung atau yang lebih dikenal dengan pasukan barbar. Kedatangan Yotanwa ke istana Qin adalah untuk menyampaikan informasi penting paling rahasia yang berkaitan dengan peperangan yang sedang terjadi saat ini, di mana Yotanwa memberitahukan tentang sosok Riboku yang sebetulnya menjadi ancaman terbesar pasukan kerajaan Qin saat ini. Sebetulnya Riboku adalah salah satu dari 3 maharaja kerajaan Zhao yang sedang menyamar sebagai pasukan gunung demi bisa berbaur bersama orang-orang Qin. Informasi itu bisa dia buktikan saat Yotanwa melihat peristiwa tumbangnya 100.000 pasukan gunung ketika hendak menyerang kerajaan Zhao.
di mana satu-satunya orang yang mampu melakukan hal mustahil ini adalah Riboku. 実践している者は恐ろしい策略家だ。趙の戦いに横から参入させるつもりだ。そうか。 Setelah mendengar informasi itu, Raja Yingzheng seketika terkejut dan merasakan kekhawatiran yang sangat mendalam karena beliau menyadari bahwa pasukannya saat ini sedang dalam keadaan bahaya karena mereka sedang dijebak. Dan semua perkataan Yotanwa terbukti saat Riboku serta Kaine tiba-tiba dijemput oleh pasukan kerajaan Zhou supaya mereka segera bergegas turun ke medan perang untuk bergabung bersama pasukan Shosho guna melakukan pengepungan terhadap pasukan garis depan kerajaan Qin. お迎えに上がりました。李牧様。将軍、なぜこんなところに。それだ。 Perlu diketahui, Riboku memang merupakan seorang ahli strategi perang yang sangat cerdas dan sangat licik. Bahkan semua strategi serta taktik yang dijalankan dalam perang saat ini ternyata merupakan rancangannya. Kala itu, dia sengaja menargetkan pasukan pertama kerajaan Qin yang dipimpin oleh Mobu untuk dibiarkan bergerak bebas mendekati pasukan garis depan kerajaan Zhou. Hal itu dilakukan supaya mereka tak bisa lagi melihat panji-panji bendera strategi yang dikibarkan di atas gunung hingga komunikasi mereka terputus. Dan pada saat itulah mereka akan terjebak serta digiring ke sebuah jalur lembah pegunungan dengan cara dipancing oleh kehadiran Jenderal Hoken supaya Mobu dan jenderal lainnya bersedia mengejarnya dan masuk ke dalam perangkap. Disinilah Jenderal Mobu baru saja menyadari bahwa dia dan pasukannya telah terperangkap ke dalam jebakan musuh. Setelah kini mereka terkepung oleh pasukan kerajaan Zhou dan sangat mustahil untuk bisa melarikan diri. Namun ternyata situasi berbahaya itu berhasil dibaca oleh Panglima Besar Kerajaan Qin yaitu Jenderal Oki. Maka dengan segera beliau memutuskan untuk turun lebih awal ke medan perang demi bisa menyelamatkan pasukan Jenderal Mobu yang sedang diambang kematian. Jenderal Oki turun bersama pasukan terbaiknya yang dipimpin oleh jenderal kesayangannya yang bernama Jenderal Toh. Bahkan dalam momen itu pula, pasukan Regu Hishin juga turut bergabung di bawah bendera panjinya untuk melakukan misi penyelamatan pasukan Jenderal Mobu serta Jenderal Kano. Berkat kecerdasan strategi perangnya, Jenderal Oki langsung memerintahkan Jenderal Toh untuk melakukan taktik pertama mereka, yaitu dengan menyerang pasukan lapis 2 kerajaan Zhou yang melindungi Jenderal Chosho. Di saat yang sama, Jenderal Oki juga memerintahkan Shin untuk memimpin regunya supaya melakukan serangan kepada pasukan garis depan kerajaan Zhou yang saat ini sedang mengepung pasukan Jenderal Mobu. Semua strategi ini dilakukan supaya mereka bisa memecah konsentrasi musuh. Maka atas situasi itu, pasukan musuh melupakan tugas utama mereka untuk menjaga jalur utama, hingga Jenderal Oki menemukan sebuah celah terbuka yang akan membawa pasukannya melakukan serangan langsung ke pusat markas kerajaan Zhou yang dipimpin oleh Jenderal Chosho. Kala itu, dengan senyuman karismatiknya yang sangat khas, Jenderal Oki bergerak dengan didampingi pasukan kavalerinya untuk menghancurkan pasukan pelindung Jenderal Chosho. Namun pergerakannya tiba-tiba terhenti saat beliau mendapatkan serangan kejutan yang ternyata itu dilakukan oleh Hoken si Dewa Perang, yang selama ini sosoknya ditakuti oleh pasukan kerajaan Qin. Pada saat inilah, momen epik baru saja akan dimulai saat pihak kerajaan Zhou mengibarkan panji bendera Maharaja yang menandakan bahwa Hoken merupakan salah satu Maharaja kerajaan Zhou.
dia memutuskan untuk menantang Jenderal Oki melakukan pertarungan 1 lawan 1 demi membuktikan siapa di antara mereka yang layak menyandang gelar sebagai jenderal terhebat di muka bumi, serta demi menuntaskan dendam pribadi di antara mereka selama ini akibat dari peristiwa 9 tahun yang lalu. Di mana awal mula perselisihan dendam kesumat mereka diceritakan dalam sebuah flashback yang dikisahkan oleh Sobun Kun sebagai penasihat kerajaan Qin, yang mana dulunya beliau merupakan seorang jenderal yang selalu menemani Jenderal Besar Oki dalam setiap perang. Dendam di antara mereka bermula saat terjadinya perang besar yang dilakukan oleh pasukan Qin untuk merebut Kastil Bayo yang saat ini juga kembali diperebutkan. Kala itu, Jenderal Oki merupakan salah satu dari 6 jenderal yang ditugaskan menjadi pengawal seorang jenderal wanita bernama Kyo, yang mana dia merupakan anak terlarang dari raja terdahulu kerajaan Qin, yaitu Raja Shou. 妻になるはずだったのです。戦場に向かう途中の野営地でした。厳しい戦況で大将となるからには。 Pada saat itu, identitas Jenderal Kyo sebagai seorang putri raja benar-benar menjadi rahasia yang sangat dijaga. Maka demi menjaga rahasia itu, Kyo dirawat oleh orang tua Jenderal Oki hingga selama mengalirnya perjalanan hidup mereka. Akhirnya, Kyo dan Jenderal Oki saling jatuh hati dan mereka sangat menginginkan pernikahan yang resmi. Meskipun mereka menyadari bahwa hubungan mereka terhalang oleh sebuah rahasia yang harus mereka jaga, karena tak mungkin Jenderal Oki menikahi Kyo yang selama ini sudah dianggap oleh semua rakyat Qin sebagai adiknya sendiri. 100個目の城です。あの時が来たのです。私はやるぞ。 Momen paling menyedihkan pun terjadi saat kerajaan Qin berperang dengan kerajaan Zhao untuk memperebutkan Kastil Bayo. Pada pertempuran itu, Jenderal Kyo akhirnya harus gugur di tangan Hoken Bushin si dewa perang, dan dari sanalah dendam besar Jenderal Oki terlahir. Hingga pada peristiwa itu, dia berusaha untuk membalaskan kematian Kyo, meskipun situasi memaksanya untuk mundur karena Hoken harus dilumpuhkan oleh pasukan panah. Yang mana Hoken berhasil selamat dari tragedi itu, menyisakan luka di wajahnya serta dendam membara atas kegagalannya mempertahankan Kastil Bayo. 9年前の奴の死にざま。だが Itulah kejadian yang melatar belakangi sebuah dendam besar di antara kedua jenderal ini. Dan hari itu merupakan hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh mereka untuk bisa membuktikan serta melampiaskan dendam yang selama ini belum terlampiaskan. Mereka pun mulai berhadapan satu sama lain, seraya melancarkan serangan demi serangan dahsyat dari ilmu tingkat tinggi, yang membuat semua pasukan di medan perang itu hanya bisa takjub saat melihat pertarungan yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba semua orang terkejut saat mereka mendengar genderang perang serta Panji Maharaja Zhao dikibarkan, yang mana Panji Agung itu adalah milik Riboku serta pasukannya yang datang sebagai pasukan rahasia untuk kembali mengepung pasukan Qin serta menargetkan Jenderal Oki. Maka atas situasi itu, Jenderal Toh bersama pasukannya segera melanjutkan misi yang sebelumnya diperintahkan oleh Jenderal Oki, yaitu untuk memburu Jenderal Chosho sebagai sosok paling berpengaruh serta simbol loyalitas bagi pasukan utama kerajaan Zhao. Meskipun di saat yang bersamaan, pasukan Maharaja Riboku juga dikerahkan untuk menggempur pasukan Qin yang saat ini dalam posisi terjepit dan terkepung. Dengan inisiatifnya, Shin membawa regunya untuk mulai bergerak. Kala itu, Shin langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghadang pasukan Riboku yang membawa pasukan dengan jumlah yang sangat banyak dan terlihat sangat berambisi untuk menargetkan serta menumbangkan Jenderal Oki.
Semua itu terbukti saat seorang komandan pasukan Riboku membidikan anak panahnya kepada Jenderal Oki yang saat itu masih bertarung dengan Jenderal Hoken. Hingga inilah yang terjadi. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Seketika semua pasukan yang sedang bertempur di medan peperangan itu terdiam ketika Jenderal Oki pada akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh senjata pusaka Hoken. Karena semua pasukan mengira bahwa inilah akhir dari peperangan, meskipun ternyata pada saat itu Jenderal Oki masih tetap mampu bertahan serta menyemangati semua pasukannya supaya melanjutkan peperangan sampai titik darah penghabisan. 決まってるでしょう。人間はほんの一握り。王騎軍の誇りだったはずですよ。殿！殿！ Di saat semua pasukan tentara Qin sedang bertempur melawan kepungan dari puluhan ribu pasukan kerajaan Zhou, secara tiba-tiba Jenderal Toh melakukan keputusan yang sangat mencengangkan, di mana dia memutuskan untuk membawa pergi serta menyelamatkan Jenderal Oki supaya bisa keluar dari arena peperangan ini. Hingga sesaat sebelum Jenderal Oki akan dieksekusi oleh Hoken, di saat itu pula Shin melakukan tindakan heroik dengan melancarkan serangan mendadak kepada Hoken, yang kemudian dia mampu menyelamatkan Jenderal Oki seraya membawanya pergi dengan kuda kesayangannya. Melihat aksi itu, para jenderal serta para komandan kerajaan Qin segera bergegas untuk melakukan strategi terakhir dengan cara membuka jalur perlintasan jalan keluar bagi Jenderal Oki meski mereka berada di tengah kerumunan para prajurit dari kedua kerajaan yang masih terus bertempur. Semua upaya ini membuat Jenderal Oki merasa bangga dan terharu karena ternyata keberadaan sosoknya dalam tubuh militer kerajaan Qin sangat diprioritaskan dan rela mengorbankan apapun demi bisa menyelamatkannya. Bahkan di saat yang sama, sang jenderal memberikan kesempatan kepada Shin untuk sejenak menjadi sosoknya, hingga dia bisa merasakan apa yang dirasakan dan dilihat oleh sudut pandang sosok seorang jenderal besar. Di saat yang sama, jauh di atas pegunungan, terlihat Riboku bersama pasukannya hanya bisa menyaksikan semangat serta kegigihan pasukan Qin yang berusaha mati-matian untuk menyelamatkan jenderal besarnya. Dalam situasi itu, Riboku memutuskan untuk membiarkan mereka pergi dan hanya menghabisi sisa-sisa pasukan Qin yang masih bertempur. Karena dia meyakini bahwa cepat atau lambat Jenderal Oki akan segera gugur akibat dari lukanya yang sangat parah. 追う必要はありません。しかし、王騎を追わないのですか? Hingga singkat cerita, beberapa jam kemudian, setelah pasukan Qin berhasil menjauh dari lokasi perang untuk membawa jenderal besarnya, mereka kini berhenti di sebuah tempat yang sangat indah. Di sana, tepat di bawah pepohonan rindang, Jenderal Oki mulai mengumpulkan pasukan serta para jenderal-jenderalnya. Kala itu, beliau mulai memberikan wasiat-wasiat terakhirnya sebelum dirinya pergi untuk selama-lamanya. Dimulai dengan melantik Jenderal Toh menggantikan sosok dirinya sebagai panglima dan melanjutkan semangat serta kegigihan mereka. Kemudian dia memberikan amanat kepada semua prajuritnya supaya tetap berjuang bersama Raja Yingzheng yang bijaksana demi bisa mewujudkan cita-citanya mempersatukan Tiongkok di bawah satu bendera. Hingga yang terakhir, dia memberi nasihat kepada Shin, seorang pria miskin yang sudah dianggap sebagai anak angkatnya sendiri, yang selama ini berambisi untuk menjadi jenderal langit. Beliau meminta Shin supaya tetap menjaga semangat serta kebijaksanaannya dalam memimpin regunya. Karena sang jenderal meyakini bahwa suatu hari nanti Shin akan bisa mengikuti jejaknya untuk menjadi jenderal besar yang paling disegani di seluruh dunia.
Hingga tak lama kemudian, di atas kuda kesayangannya, pada akhirnya Jenderal Oki menghembuskan nafas terakhirnya. Berita gugurnya Jenderal Oki kini telah menyebar luas ke seluruh penjuru daratan Tiongkok. Bahkan pihak istana kerajaan Qin juga segera melakukan rapat darurat bersama para petinggi kerajaan. Meskipun kala itu, Raja Yingzheng meyakini bahwa gugurnya Jenderal Oki bukanlah alasan bagi kerajaan Qin untuk berkabung dan bersedih. Namun kematiannya merupakan tanda kemenangan perang karena perang tersebut telah berhasil membuat pasukan jauh mundur dan gagal merebut Kastil Bayo sebagai benteng paling penting bagi kerajaan Qin. Dari pertempuran ini pula yang bisa menyadarkan semua pihak bahwa memang kekacauan serta peperangan di daratan Tiongkok tak akan pernah berakhir jika semua kerajaan belum berhasil disatukan dan berada dalam satu bendera. この戦に勝利した。馬陽一帯は救われた。大将軍の魂は我々に宿る。 Kepergian Jenderal Oki menjadi titik awal bagi Jenderal Toh untuk bisa mengemban tanggung jawab besar dalam melanjutkan tonggak kepemimpinannya. Saat itu, Qin mulai meminta izin kepadanya supaya dia diberi kesempatan untuk bisa mengembalikan semangat serta marwah pasukan militer Qin yang harus tetap berjuang demi melaksanakan amanat Jenderal Oki guna mewujudkan cita-cita kerajaan Qin untuk menyatukan seluruh kerajaan di daratan Tiongkok. みんな顔を上げろ。この咸陽に戻ってくる。王毅将軍が帰還する。 Dalam suasana berkabung itu, semua orang di istana Qin tak mampu menyembunyikan kesedihan mereka atas gugurnya Jenderal Oki. Karena setelah kepergiannya, mereka meyakini bahwa kerajaan mereka akan lebih mudah diserang oleh pihak musuh yang selama ini ingin menghancurkan kerajaan Qin. Meskipun di saat yang sama di tempat lain, terlihat Riboku serta Jenderal Hoken sedang menyaksikan barisan pasukannya yang sedang bergerak mundur dari peperangan besar yang baru saja mereka lakukan. Kala itu Riboku terlihat masih berambisi untuk menghancurkan kerajaan Qin. Meskipun ambisinya itu seakan ditentang oleh Jenderal Hoken karena dia merasa bahwa perang ini harus dihentikan setelah dia berhasil menyelesaikan tugas serta dendamnya untuk melenyapkan Jenderal Oki. Hingga dengan ini pula, kisah ini pun akhirnya bersambung. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.